Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Nanda Ibu? Tentu baik ya nak. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu selalu mendoakan Ananda dalam keadaan sehat walafiat serta selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda, seperti biasa Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Disimak ya nak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan membaca pantun diharapkan Ananda dapat menjelaskan makna dan amanat pantun. Yang kedua, dengan mencari tahu Ananda dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengamati gambar diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. Ananda silakan buka buku halaman 53. Di halaman tersebut ada gambar Siti, atau silakan lihat layar handphone. Siti berbicara, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, kedua pertanyaan itu akan kita bahas pada hari ini. Kemudian coba perhatikan pantun yang terdapat di bawah halaman 53. Ada dua pantun di halaman 53. Dengarkan, Ibu akan membacakan pantun tersebut. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, dari kedua pantun ini kita dapat menarik kesimpulan amanat dari pantun tersebut adalah yang pertama, kita harus berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Amanat pantun kedua merupakan himbauan untuk kita anak-anak muda agar selalu sehat. Karena kesehatan itu adalah suatu hal yang kita butuhkan. Nah, Ananda, dapatkah Ananda membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Insya Allah pasti bisa ya. Nah, nanti Ibu akan beri tugas. Selanjutnya, silakan buka buku halaman 54. Silakan baca terlebih dahulu teks yang terdapat di halaman 54. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca dan tekan tombol play ketika sudah selesai membaca. Ananda Ibu sudah selesai membaca, ayo dengarkan penjelasan Ibu. Darah yang terdapat di dalam tubuh kita merupakan komponen paling penting karena darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, hari ini Siti dan teman-temannya membaca majalah Surat Kabar
dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, Nanda Ibu, tampak bukan gambar Siti sedang membuka atau menghidupkan komputer. Siti sedang mencari tugas penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Nah, sebelum kita membantu Siti mencari penyebab gangguan pada organ peredaran darah, mari terlebih dahulu kita ingat apa saja organ peredaran darah manusia. Ayo, apa saja organ peredaran darah manusia? Yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah. Ananda silakan buka buku halaman 59, silakan dibaca organ peredaran darah manusia. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca, dan ketika sudah selesai membaca, tekan tombol play. Ananda sudah selesai membaca, ayo dengarkan penjelasan dari Ibu tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas dua organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Mari terlebih dahulu kita bahas jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas 3 bagian. Yang pertama perikardium atau pembungkus jantung, yang kedua miokardium atau otot jantung, dan yang ketiga endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung manusia terbagi atas 4 ruang. Yang pertama ialah serambi atau yang disebut dengan atrium. Yang kedua adalah bilik yang disebut dengan ventrikel. Bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan serambi karena bilik memiliki fungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Maka dari itu, bilik memiliki otot jantung yang lebih tebal atau memiliki miokardium yang lebih tebal. Organ peredaran darah yang kedua ialah pembuluh darah. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah menjelaskan 2 pembuluh darah. Nah, pada pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan bahwa pembuluh darah manusia terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama nadi atau arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua adalah balik atau vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan yang terakhir pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau yang disebut dengan arteriola dan pembuluh vena terkecil atau yang disebut dengan venula. Jadi, pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah. Ananda, itulah tadi penjelasan tentang 2 organ peredaran darah. Nah, tidak lengkap pula jika Ibu tidak menjelaskan fungsi dari darah manusia. Maka dari itu, Ibu akan menjelaskan fungsi dari darah yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi darah yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap dan stabil. Yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening yang ada di dalam tubuh. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang keenam, menjaga kestabilan tubuh. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Itulah fungsi darah yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung yang tersumbat oleh lemak. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima, terlalu lama duduk. Dan yang keenam, kurang mengonsumsi makanan bergizi. Nah, Ananda, untuk menghindari gangguan pada organ peredaran darah ini,
kita harus mendisiplinkan diri untuk hidup sehat, menjaga pola hidup sehat. Nah, selanjutnya, apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ananda, gangguan organ peredaran darah pada manusia terbagi atas dua. Yang pertama berdasarkan keturunan dan non-keturunan. Silakan buka buku tema halaman 60. Silakan Ananda baca terlebih dahulu gangguan pada organ peredaran darah manusia berdasarkan non-keturunan dan berdasarkan keturunan. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca dan tekan tombol play ketika sudah selesai membaca. Nah, Ananda Ibu sudah selesai membaca, ayo dengarkan penjelasan Ibu tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Penyebab dari anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderita anemia ialah mudah lelah dan sering merasa pusing. Kedua adalah tekanan darah rendah atau yang disebut dengan hipotensi, yang menjadi penyebabnya merupakan terjadinya penurunan tekanan darah pada tubuh kita. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi. Penyebabnya adalah naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Keempat adalah kanker darah atau yang dikenal dengan leukemia. Penyebab dari kanker darah ialah sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah yang terdapat di dalam tubuh kita. Terakhir adalah jantung koroner yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau yang disebut dengan kolesterol pada arteri koronaria yang terdapat di dalam jantung. Nah, itulah tadi gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia dikarenakan keturunan. Gangguan yang pertama disebut hemofilia. Penyebabnya adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika kita mengalami luka pada tubuh. Yang kedua adalah thalassemia. Penyebab dari penyakitnya ialah bentuk sel darah merah tidak beraturan. Akibatnya, daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Nanda, tadi Ibu telah menyebutkan kita dapat menghindari gangguan pada organ peredaran darah dengan cara pola hidup sehat. Nah, contoh dari pola hidup sehat itu ialah yang pertama, makan makanan yang bergizi, yang kedua, olahraga yang teratur, dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Jadi, jika kita sudah menjalankan pola hidup sehat, maka organ peredaran darah kita akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya sistem peredaran darah, tetapi juga sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Ananda, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerakan tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Ananda masih ingat apa itu properti tari? Nah, Ibu akan menjelaskan ulang pengertian properti tari. Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, contoh dari properti tari dapat dilihat di halaman 61. Ada selendang, ada kipas, ada busur dan anak panah dan lain sebagainya. Nah, Ananda, kita akan memasuki tugas hari ini.
Ananda, cukup sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu berharap Ananda dapat mengerti dengan penjelasan Ibu dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Tidak bosan-bosannya Ibu menghimbau kepada Ananda untuk tetap berada di dalam rumah, just stay at home, dan belajar dari rumah, study at home. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.